Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haryani, NIM 20086076. Saya dari Prodi Pendiskesrek. Mata kuliah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran PJOK. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang kurikulum dan perencanaan pembelajaran PJOK. Dalam dunia pendidikan, kurikulum menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya kurikulum yang tepat, para peserta didik tidak akan memperoleh target pembelajaran yang sesuai. Kurikulum berisi sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran. Pengertian kurikulum dapat dibagi menjadi dua paradigma yang berbeda. Yang pertama, kurikulum dalam arti sempit dan kurikulum dalam arti yang luas. Kurikulum dalam arti sempit adalah sekumpulan daftar pelajaran beserta rinciannya yang perlu dipelajari untuk mencapai suatu tingkat tertentu dengan tujuan yang ditetapkan. Sedangkan kurikulum dalam arti luas, semua pengalaman belajar yang dialami oleh peserta didik. Pengalaman belajar yang tersebut dapat diperoleh dalam kelas, laboratorium, mengikuti ceramah, dan lain sebagainya. Tujuan utama kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga efektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, tujuan jangka panjang. Hal ini menggambarkan tujuan hidup yang diharapkan serta didasarkan pada nilai yang diambil dari filsafat. Tujuan ini tidak berhubungan dengan tujuan sekolah, melainkan sebagai target setelah anak didik menyelesaikan sekolah. Yang kedua, tujuan jangka menengah. Tujuan ini merujuk pada tujuan sekolah yang berdasarkan pada jenjangnya SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tujuan jangka dekat. Tujuan yang dikhususkan pada pembelajaran di kelas, misalnya siswa dapat mengerjakan perkalian dengan betul, siswa dapat mempraktekkan sholat, dan sebagainya. Sebagai rangkaian rencana demi terwujudnya tujuan pendidikan, tentu kurikulum memiliki beberapa fungsi. Adapun fungsi dari kurikulum yaitu 1. Fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Selain itu, kurikulum juga memiliki manfaat. Pada dasarnya, kurikulum bermanfaat untuk mengarahkan proses belajar mengajar sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan baik. Mengacu pada pengertian kurikulum, adapun beberapa manfaat kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat kurikulum bagi guru. Kurikulum dapat digunakan sebagai pedoman untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran. Kurikulum dapat membantu memberikan pemahaman kepada tenaga pengajar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kurikulum juga dapat mendorong tenaga pengajar untuk lebih kreatif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, manfaat kurikulum bagi sekolah. Kurikulum akan mendorong sekolah untuk menyesuaikan penyelenggaraan pendidikan KTSP. Kurikulum akan membuka peluang bagi pihak sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Kurikulum dapat digunakan sebagai alat dalam upaya pencapaian tujuan program pendidikan. Yang ketiga, manfaat kurikulum bagi masyarakat. Kurikulum dapat dijadikan pedoman atau standar bagi orang tua dalam membimbing proses belajar anak. Kurikulum juga memungkinkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan dan menyempurnakan program pendidikan, yaitu melalui kritik
dan cara pembangunan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.